Hey guys, welcome back to Petrus Thoughts. Dan aku mau mengucapkan Happy New Year juga buat kalian. Semoga 2024 ini dipenuhi dengan banyak berkat dan kebahagiaan tentunya. Dan kali ini aku mau sharing lagi nih tentang jurnal aku. It's been a long time since aku terakhir bikin konten kayak gini dan nulis jurnal benar-benar di buku. Karena memang in rush dan tadi pagi kebetulan aku nggak terlalu diburu-buru gitu ya, jadi aku bener-bener buka kitabku yang fisiknya, terus aku ambil jurnal dan aku ambil bolpen, dan semoga hasil perenungan aku pagi ini juga berguna buat kalian. Jadi tadi pagi aku kebetulan dapat kebuka itu kitab Yunus, dan ini pertama kalinya aku baca kitab Yunus. Tapi aku udah mendengar sih cerita tentang Yunus ini beberapa kali lah back in my childhood ya. Dan di sini ada 2 ayat yang menarik yang aku pengen bagiin. Jadi yang pertama itu Yunus 2 ayat 2, di situ dibilang, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Engkau dengarkan suaraku. Kemudian Yunus 2 ayat 7, di situ dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, jadi ini sedikit cerita dulu ya, isi kitab Yunus itu apa. Dan ini seingat aku, so correct me if I'm wrong. Jadi ceritanya adalah Yunus ini mendapat wahyu dari Tuhan, dimana dia harus pergi ke Niniwe. Meanwhile dia tuh udah punya rencananya sendiri, tapi aku nggak inget sih pada akhirnya dia menjalankan rencananya atau rencana Tuhan. Cuman yang aku ingat di kitab itu dibilang akhirnya Yunus ini naik kapal dan terjadi badai, terjadi gelombang yang sangat besar. Tapi Yunus itu dengan santainya kayak turun ke bawah kapal dan tertidur dengan nyenyak. Nah, para awak kapal bahkan udah kayak melakukan segala cara lah untuk bertahan hidup ya ibaratnya di badai itu. Sampai akhirnya mereka tuh mau mengundi nih, siapa sih kira-kira yang ada di kapal itu yang menjadi penyebab dari segala badai ini. Karena mereka bilang ini gak mungkin kalau bukan perbuatan Allah. Dan di kitab itu dikatakan bahwa manusia-manusia lain di kapal tersebut juga menyembah Allah yang lain selain Allah Tuhan gitu, Allah Bapa. Nah, kemudian setelah diundi keluarlah nama Yunus. Dan dia bilang, dia mengaku memang dia murid ya, maksudnya dia hamba, dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama Allahnya. Dan mulai ketakutanlah sisa orang-orang ini terhadap Yunus gitu, karena mereka tahu oh ternyata di kapal ini memang ada hamba yang taat gitu, bukan orang yang menyembah berhala. That's why kita dapat semacam karmanya dengan adanya gelombang ini. Terus Yunus tuh bilang, satu-satunya cara untuk meredakan angin ribut ini atau badai ini atau gelombang ini adalah dengan menenggelamkan aku. Jadi long story short, si Yunus ini loncatlah dari kapal gitu. Dan ketika dia udah tenggelam, udah nggak di kapal itu, tenanglah semuanya, anginnya, gelombangnya, segala macam. Dan di situ dikatakan ya, digambarkan ya, aku juga berpikir ya sebagai manusia yang bisa berimajinasi gitu. Yunus ini kan udah pasti terombang-ambing, terus dia tenggelam. Habis dia tenggelam, dia juga nggak melakukan perlawanan apapun, sampai di situ juga dibilang bahwa kepalanya tuh udah sampai menyentuh dasar laut gitu, udah menyentuh dasar bumi. Tapi di dalam momen dimana Yunus menyerah, ibaratnya dia memanggil Tuhannya dan dia berdoa dengan sungguh. Kemudian Tuhan mengirimkan seekor ikan, dimana ikan itu makan Yunus, dan Yunus akhirnya selamat karena dia stay di dalam mulut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, dari situ renungan yang aku dapat adalah
seperti Yunus, seringkali kita menghadapi badai hidup yang sangat kencang. Ada kalanya kita bahkan rasanya ingin menyerah atau bahkan sudah menyerah dengan diri kita sendiri. Tapi perlu diingat, Tuhan itu tidak pernah menyerahkan keberadaan kita. Ibaratnya kalau kamu masih bangun hari ini, pagi ini masih dikasih hidup, it means He doesn't even give up on you. So, kayaknya nggak fair kalau kita sendiri yang nyerah sama diri kita sendiri, ya kan? Nah, even when we see our life is about to over, there's no such thing as game over for God. We all gotta do is just menyerahkan segala badai dan kegagalan dan ketakutan kita kepadanya, dan meminta Dia menolong dan berkarya atas segala kegagalan kita. Bahkan Yunus ini ketika dia di dalam mulut ikan, dia masih juga berdoa. Sampai akhirnya Tuhan mendengar doanya dan akhirnya dia dimuntahkanlah dari mulut ikan itu. Terus akhirnya dia pergi ke Niniwe dan pada akhirnya, seingatku ya, rakyat-rakyat Niniwe ini yang tadinya menyembah berhala, mereka bertobat. Intinya gitulah. Untuk doanya, Tuhan, jadikan aku murid dan hamba yang mau menyandarkan diri terhadap pengertian-Mu, bukan pengertianku sendiri. Kadang aku tidak mengerti jalan-jalan dan rencana-Mu, namun aku tetap percaya Engkau telah merancangkan semuanya secara sempurna untukku. Amin. So, that's all my journal for today. Thank you for listening. See you in the next video. Bye.